Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Khaliful Huda selaku Kepala SMK Negeri 3 Batu, yang kami hormati Bapak Muhammad Saifuddin Zuhri selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Negeri 3 Batu, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif yang telah hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kami nanti di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Batu. Acara yang ketiga yakni aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin Zuhri. Acara berikutnya yakni tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita mulai acara ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SMK Negeri 3 Batu yang akan disampaikan oleh Bapak Khaliful Huda. Kepada Pak Khalid kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi bermuasakan dalam rangka diseminasi budaya positif SMK Negeri 3 Batu melalui komunitas belajar Sinegu Sinau. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan serta syafaatnya kita tunggu pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif, Pak Zuhri nanti sebagai pemateri ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Saya tidak usah panjang lebar. Yang pertama yang perlu saya sampaikan suatu bahwa kita pahami bersama Bapak Ibu, nanti kontennya kita berpihak pada siswa, itu yang perlu kita garis bawahi. Di antaranya insyaallah kemarin juga sudah kami sampaikan saat kami sosialisasi praktek baik juga ya, berada dengan budaya positif juga. Intisarinya kita menjalin komunikasi, keyakinan atau bahkan kesepakatan, itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Kemudian untuk tolak ukurnya bagaimana? Satu, melihat kita diri sendiri dulu Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Sering saya bingungkan, sering kami sampaikan bahwa salah satunya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, yaitu kita membuat sebuah perencanaan yang matang. Kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa salah satunya kita menjalankan program harus ada komitmen, konsistensi, dan yang kalah penting kita harus bisa saling bekerja sama. Hanya itu Bapak Ibu. Kemudian masalah alat ukurnya bagaimana, tergantung bagaimana kesepakatan kita. Taruhlah kegiatan saat kita pembelajaran, misalkan ini Bapak Ibu ya, satu sebelum masuk ruangan harus bersih. Kemudian
Berikutnya, sebelum memulai dan akhir proses pembelajaran, kita harus melakukan doa atau dan seterusnya. Itu salah satu pembiasaan atau budaya-budaya positif yang kita lakukan. Kalau saya ingin menjabarkan bahwa budaya positif yang ada di SMK Negeri 3 ini banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya 3S, senyum, salam, sapa saat anak-anak masuk ke sekolah, termasuk salah satunya anak yang melanggar. Nanti aturannya atau istilahnya budaya-budaya positif kita menjalankan sesuai dengan protap yang ada di sekolah. Sehingga ya apapun bahwa namanya kebijakan tidak ada guru, tapi semuanya muaranya kemarin bahwa dari dinas atau bahkan dari kebijakan pemerintah, salah satunya kita melakukan proses bagi anak-anak yang melanggar, ada segitiga restitusi ya. Salah satunya kita hindari kekerasan ya, sifatnya persuasif yang orientasinya anak-anak untuk menyadarkan anak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Suri bisa membawakan kemaslahatan, manfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk SMK Negeri 3 Batu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Khalid Pemuda atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara intinya, yakni aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin Zuhri SPG selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batu Jawa Timur dari SMK Negeri 3 Batu. Kepada Bapak Muhammad Saifuddin Zuhri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rosi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini. Jadi di sini ini sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi, di mana ini adalah pengaplikasian atau aksi nyata pada modul yang sudah saya pelajari, terutama pada bagian budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelumnya bukan maksud untuk merubah sistem yang ada di sekolah, tapi intinya kita mencoba bagaimana menerapkan budaya positif ini di sekolah. Harapannya budaya positif ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri selaku guru mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Batu. Baik Bapak Ibu, karena ini temanya budaya positif, monggo di slide berikutnya. Nah, hawanya di sini masih belum benar-benar positif Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong untuk Bapak Ibu bisa berdiri dulu Bapak Ibu. Bu Rosi bisa kembali ke tempat duduk dulu Bu Rosi. Nah, coba Bapak Ibu kita melakukan senyum dulu selama 15 detik agar suasana kelas kita itu semakin positif Bapak Ibu. Nah, oke. Siap Bapak Ibu? Oke, senyum Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, peraturannya di sini kita senyum tapi dengan teman yang ada di sebelahnya Bapak Ibu. Silakan menghadap teman yang sebelahnya. Nah, mungkin Bu Rosi bisa kamu aja, Bu Andri
Buat Pak Andri ke Bu Rana nggak apa-apa. Ini hanya senyum Bapak Ibu. Di sini untuk menampilkan iklim positif yang ada di sekolah kita. Ini sama saya aja Kak. Ya, Bapak Ibu, nah ini kita sudah mulai positif Bapak Ibu. Sebelum saya aba-aba, Bapak Ibu sudah senyum duluan. Ya. Jadi, oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan menghadap temannya yang ada di samping. Nah, kita mulai. Saya minta lampunya 15 detik saja Bapak Ibu. Oke. Oke, bisa mulai ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, silakan melihat temannya Bapak Ibu. Nah, kita harus positif Bapak Ibu. Nggak boleh malu-malu. Oke, baik. Sudah mulai senyum. Oke. Oke, sebentar lagi. Nah. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah. Ya, jadi ternyata budaya positif itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai kita bikin kesepakatan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di sini kesepakatan mungkin ini kita bisa menambahi. Jadi kesepakatan diseminasi ini sifatnya bukan saya menggurui atau saya yang paling bisa, tapi kita saling berbagi. Jadi di sini mungkin bisa kita kesepakatan yang pertama kita bisa saling menghargai. Oke, jadi ada nanti mungkin dari perlu menyampaikan pendapatnya, kita saling menghargai. Yang kedua menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Jadi bisa mendengarkan teman atau Bapak Ibu guru yang nanti bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Kemudian angkat tangan jika mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini biasanya bisa kita terapkan sebenarnya di kelas. Anak-anak itu biasanya kalau kita tanya, ya dia ngomong tapi silakan angkat tangan dulu, nggak berani. Nah kita mulai dari diri kita sendiri menerapkan kesepakatan ini. Misalnya nanti bisa diterapkan di kelas. Mungkin ada yang ditambahi Bapak Ibu dari kesepakatan ini sebelum kita mulai. Cukup Pak, boleh monggo. Yang namanya kesepakatan itu agar tidak ada keterpaksaan mulai dari kita sendiri. Cukup Bapak Ibu atau mungkin perlu ditambahkan? Cukup? Baik, kalau cukup bisa kita mulai. Nah, budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif ini bisa diartikan sebagai nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini yang menjadi garis bawah untuk budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu. Kemudian ada yang berpihak pada murid. Kenapa harus berpihak pada murid? Karena sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan kita adalah berorientasi kepada murid. Oke, jadi harapannya budaya positif ini bisa kita terapkan sepenuhnya. Saya yakin Bapak itu sebenarnya itu sudah menerapkan budaya positif. Tapi apakah budaya positif ini sudah lengkap atau sudah seutuhnya atau belum? Tidak apa-apa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Salah satunya ada yang bernalar kritis. Kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu Bapak Ibu tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Monggo, Bu Rosi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru? Seorang guru ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang akan kita bahas nanti. Nah, sebenarnya budaya positif itu ada 6 konsep inti yang bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, terutama kita nanti sebagai guru menangani siswa yang dalam tanda kutip ada masalah terkait itu pembelajaran atau di luar pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada yang namanya penerapan segitiga restitusi. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah-istilah budaya positif seperti ini. Monggo. Sama Raffi. Nih, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin bertanya. Ketika mendengar kata disiplin, ini mungkin apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Nih, monggo. Tepat waktu. Kalau menurut saya disiplin itu adalah tepat waktu, tepat guna. Intinya yang tepat-tepat itu Pak, itu adalah disiplin. Terima kasih Bu Bin. Tepat waktu intinya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Pak Triadin. Disiplin dalam berpakaian, Halo mana? sikap Disiplin dalam berpakaian, sikap, intinya sikapnya, gitu Pak ya. Disiplin itu Torek sama sikap. Presiden, Torek sama Alfa. Nih, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena kelas sebelah ada pembelajaran, kita lanjut saja, tidak apa-apa. Ada lagi, tadi ada tepat waktu, kemudian disiplin itu sikap. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Udah, kayaknya. Gimana? Udah benar ya? Kalau menurut saya disiplin itu lebih ke sikap taat, patuh terhadap segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Intinya patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih Bu Dian. Ada mungkin Bu Ajar? Terima kasih. Menurut saya jawaban teman-teman semua tadi juga, kalau saya menganggapnya adalah disiplin itu sebagai tanggung jawab pribadi secara profesional terhadap hal apa yang menjadi kewajiban mereka. Terima kasih Bu Fajar. Jadi menurut Bu Fajar disiplin itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab apa yang sudah ditetapkan, baik dari dirinya maupun dari peraturan yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Next Bu Rosi bawa. Nah, sebenarnya kalau disiplin itu yang mungkin ada di benak kita kebanyakan. Jadi ada tata tertib, kemudian ada teratur. Artinya teratur tadi sudah ada ketetapannya. Jadi kita harus teratur mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada taat kepada peraturan. Ini secara garis besar bahwa disiplin itu yang familiar terutama di lingkungan sekolah adalah dari 3 ini. Next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sekarang Bapak Ibu bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Nah, inilah yang menjadi asal mula kurikulum Merdeka, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke. Jadi yang perlu kita catat bahwa merdeka itu tidak harus menunggu peraturan atau perintah, tetapi kita juga harus cakap buat memerintah diri kita sendiri. Next. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab. Sesuai yang disampaikan Bu Hajar bahwa ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu kebajikan universal ini adalah yang sudah kita terapkan bahwa di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen Bapak Ibu, di mana itulah yang menjadi kita di lingkungan sekolah untuk menerapkan budaya positif, ya, di mana berdasarkan elemen ini atau nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya banyak kan nilai-nilai kebajikan, tapi ketika kita di sekolah kita sudah dikaji oleh pemerintah bahwa profil pelajar Pancasila dari keenam nilai ini sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara, Bapak Ibu, ya, suatu cara, bukan peraturan. Suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi bukan kok disiplin positif itu hanya peraturan yang disepakati, bukan, tapi bagaimana kita mengajarkan anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Next, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, harapannya penerapan disiplin positif ini itu tidak mengulangi kesalahan, tapi bukan karena takut dihukum Bapak Ibu, tapi bisa mengontrol diri melakukan segala tindakan. Jadi kontrol diri misalnya nih di SMK 3 ini kan seperti yang kita ketahui setiap pagi ada yang terlambat, padahal peraturannya sudah jelas bahwa datang jam sekian, gerbang sudah mulai ditutup dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita sudah penerapan disiplin positif itu anak tidak usah peraturan itu sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, harapannya nanti kita bisa menerapkan itu Bapak Ibu. Jadi peraturan tetap ada, tapi kita mulai dari diri siswa sendiri bagaimana menerapkan atau kontrol diri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan sekolah. Disiplin positif adalah disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi itu ada dua Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dimana intrinsik itu mungkin dari guru BK sudah tidak asing. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Misalnya saya tidak terlambat itu karena saya harus belajar di sekolah. Itu motivasi dari diri sendiri. Tapi ada siswa atau murid itu motivasinya dari luar. Misalnya saya harus berangkat karena nanti kalau nggak berangkat akan jalan jongkok. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kemudian mungkin ketika kita karena ujian, nah kamu harus berangkat pagi agar dipuji-puji oleh gurumu. Nah itu juga motivasi dari luar. Next. Nah jadi demikian itu yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu bukan peraturan yang bersifat positif. Nah biasanya kan gitu. Ada miskonsepsi mengenai disiplin positif tadi.
Misalnya anak terlambat dihukum membaca Al-Quran, ya itu positif sih, tapi itu bukan disiplin positif. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi sebenarnya disiplin positif itu bagaimana kita memberi anak itu agar motivasinya berasal dari diri mereka sendiri. Tuh. Yang kedua sekarang motivasi perilaku manusia. Saya yakin di sini Bapak Ibu punya motivasi. Motivasi misalnya menjadi istri yang soleha, kemudian menjadi seorang ibu yang bisa membimbing anaknya, itu bisa dijadikan motivasi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kira-kira Bapak Ibu motivasi yang berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apa? Misalnya Bapak itu melakukan kegiatan A karena saya itu takut dihukum. Gimana? Nah, contoh kecilnya ini Bapak Ibu, mengenai presensi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang ASN atau presensi kehadiran di sekolah SMK Negeri 3. Saya yakin salah satu motivasi yang ada diri Bapak Ibu adalah karena takut absen. Terus berangkat dari pagi dari rumah, ngebut di jalan karena takut kelewat jam 7.00. Nah, itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia. Itu tidak salah Bapak Ibu, karena memang itu kodrat manusianya ya seperti itu. Jadi itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebenarnya motivasi yang kedua ini ada efeknya Bapak Ibu, tidak selalu positif. Untuk mendapatkan imbalan, ada anak itu misalnya, kalau kamu berangkat pagi, saya akan kasih kamu reward seperti ini. Nah, efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya itu adalah anak itu tergantung kepada motivasi itu. Jadi motivasi itu tidak timbul dari dirinya sendiri, tapi dari eksternal, karena ada imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu pernah menyadari ya, dulu itu di rapor itu ada peringkat. Sekarang tidak ada. Karena apa? Ternyata orang kurikulum itu memperhatikan secara psikologis bahwa motivasi ketika mendapatkan peringkat dan nanti di semester berikutnya peringkatnya turun, dia setelah disurvei oleh kementerian itu ternyata motivasinya juga ikut menurun Bapak Ibu. Karena waduh, ngapain saya sudah belajar, ngapain kok saya tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi harapannya di rapor pendidikan itu tidak ada peringkat itu agar tidak ada rasa kecemburuan tentang penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pernahkah Bapak Ibu termotivasi dari misalnya sosok atau Bapak Ibu yang dikagumi, atau murid-murid kita berdandan seperti mereka atau sosok yang mereka kagumi? Itu juga salah satu motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru tidak boleh menyalahkan itu. Tidak boleh menyalahkan itu, karena mereka juga punya kodrat bahwa perilaku manusia itu memiliki motivasi ini. Cuma sifat kita sebagai guru harus menghargainya Bapak Ibu dan mengarahkan, karena sesuai yang di slide awal tadi bahwa disiplin positif itu kalau tidak bisa disiplinkan dari diri sendiri, bisa dibantu dari luar. Next. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai guru? Kita sebagai guru harus menanamkan motivasi yang ketiga Bapak Ibu, di mana pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasinya berasal dari diri sendiri mereka, loh. Saya ingin menjadi misalnya Pak Budi. Kenapa? Pak Budi itu tidak sering terlambat, tidak pernah terlambat masuk kelas.
Oke. Jadi intinya motivasi itu berasal dari diri sendiri. Itu yang baik. Jangan kita memberi imbalan, jangan kita memberikan janji-janji. Kalau kamu ini dapat nilai ini, kamu bisa seperti ini. Jangan. Itu yang kita maksud di sini, menghargai motivasi dalam diri. Next. Nah, selanjutnya adalah mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Kalau ada kalimat keyakinan sekolah, kira-kira apa yang ada di benak kita Bapak Ibu? Kita nggak usah kita fokus ke sekolah, karena penentuan keyakinan sekolah nanti akan melibatkan para pimpinan atau beberapa kepentingan yang ada di sekolah. Kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Mungkin keyakinan kelas itu apa menurut Bapak Ibu? Oke, apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, halo. Hai. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, yakin jika nanti jam kosong, apa itu termasuk keyakinan? Nah, ya. Kesepakatan Iya, dalam kelas. kesepakatan dalam kelas, keyakinan dalam kelas itu dua hal. Sebenarnya nanti kita akan kasih itu apa bedanya. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu kadang belum tentu ikhlas. Kalau keyakinan itu benar-benar ikhlas, Pak. Keyakinan kelas, Kalau kesepakatan belum tentu ikhlas dalam belum tentu ya. Untuk Saya Pak. Urusan itu. Kalau menurut saya, kalau kesepakatan itu adalah hasil musyawarah bersama antara siswa dengan guru. Kalau keyakinan itu malah lebih pada diri sendiri seperti itu. Jadi misal begini, kesepakatan yang kita buat kemarin adalah begini. Jadi kita melakukan A, B, C, D gitu ya. Kalau keyakinannya adalah jika nanti saya begini, maka akan begitu. Itu Pak. Misalnya, terima kasih Bu Mimin. Sami-sami. Jadi kesepakatan kelas itu sudah disepakati. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari diri sendiri, gitu ya Bu Mimin. Oke, next Bu Rosi. Nah, sebelum ke arah situ, di sini ada gambar. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus pakai helm dan harus diklikkan tali pengamannya? Nah, demi keamanan. Yang lain, Tidak ditilang polisi. biar tidak ditilang polisi. Karena sudah aturannya. Oke. Karena sadar untuk melindungi kepala dari kecelakaan. Oke, next, gambar yang kedua. Kenapa kita tidak boleh main HP jika berkendara? Agar selalu waspada. Membahayakan jiwa. Karena untuk fokus dari berkendara. Nah, terus yang ketiga, kenapa harus kita pakai masker? Biar tidak menulari yang lain. Kemudian Biar tidak tertular juga, antisipasi. biar tidak tertular. Baik, next. Nah, gambar yang pertama keselamatan, yang kedua juga keselamatan, yang ketiga ya keselamatan juga karena untuk kesehatan. Nah, next Bu Rosi. Nah, dari tiga tadi itulah yang dinamakan keyakinan Bapak Ibu, bahwa dari diri Bapak Ibu sendiri itu sadar bahwa kalau saya tidak pakai helm, ya saya akan kena tilang, nanti kalau kecelakaan fatal. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan. Tapi kalau menurut kesepakatan itu kan diundang-undangkan, Bu. Ya dong, sepakat, tapi belum tentu yakin. Tapi dari berkata dari kasus 3 tadi
Itu yang dinamakan keyakinan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bisa dimulai dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, di mana keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu bedanya tadi bahwa keyakinan dan kesepakatan. Intinya gini, ketika Bapak Ibu di kelas, baik anak-anak, kita bikin kesepakatan kelas, pasti anak-anak itu bilangnya tidak boleh bla bla bla, tidak boleh terlambat, tidak boleh bawa HP, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seterusnya dan seterusnya. Kalimatnya kan tidak boleh. Sepakat, sepakat. Oke, itu kesepakatan. Tapi kalau keyakinan, ada beberapa pendapat ahli itu tidak seperti itu. Kalimatnya dirubah menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya gimana? Jika membuang sampah nanti lingkungan kotor. Jika membuang sampah nanti banjir. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan lebih positif daripada dilarang buang sampah. Nah, itu yang dinamakan keyakinan. Lah, keyakinan dari dalam diri kita sendiri bahwa kita yakin kalau kita buang sampah sembarangan, maka akan kotor, maka akan banjir. Itu yang dimaksud keyakinan. Jadi, kalau kesepakatan itu bersifat kalimatnya yang belum positif karena dilarang, tidak boleh. Kemudian jangan. Kalau keyakinan dengan kalimat-kalimat positif. Next. Waduh, ini mungkin koneksinya Bapak Ibu ya. Dilarang makan saat dilarang. Ya, mungkin koneksinya yang kurang tepat. Jadi koneksinya mungkin durasi. Ya, mungkin bisa diganti koneksinya. Oh ya, putus. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi koneksinya putus, jadi tidak stabil. Nah, intinya kesepakatan kelas itu yang seperti yang saya bilang tadi, kalimatnya dilarang. Ya, jadi kayak ini nanti kalau sudah bisa, kita tunggu dulu, tidak apa-apa. Ini ice breaking Bapak Ibu ya, kita perhatikan ini cara mengkoneksikan internet. Tidak apa-apa. Moga sambil nunggu koneksi Bapak Ibu bisa minum-minum dulu, Minum apa ya? Anda kembali online. Mungkin di refresh terus. Lainnya yang tidak apa-apa. Jadi paham Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan kelas itu bisa jadi kalimatnya itu belum positif, dilarang datang terlambat. Nah seperti itu. Tapi keyakinannya tidak seperti itu. Bersifat kalimat positif. Itu yang dimaksud keyakinan. Jadi biasanya kan ada yang menyamakan itu, tapi sebenarnya beda kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan kita sepakati satu kelas, tapi kalau keyakinan kalimat itu bisa memotivasi dari diri siswa sendiri. Itu yang dimaksud keyakinan. Contoh kesepakatan kelas animasi yang bersifat positif itu bunyinya begini Pak. 1 bulan 1 karya. Itu kesepakatan anak kelas 10 animasi yang naik kelas 11. Artinya dalam 1 bulan anak-anak minimal menghasilkan 1 karya animasi. Itu kesepakatan kelas di animasi yang saya lihat kemarin ada yang bagus seperti itu. Nah, itu contoh Bapak Ibu bahwa di animasi ada 1 bulan 1 karya. Nah, itu kan menjadi motivasi dari dirinya sendiri.
Tapi kalau itu kesepakatan kelas, itu pasti kalimatnya nggak seperti itu. Bisa wajib, nah ada kalimat wajib. Wajib itu bersifat mengikat Bapak Ibu. Wajib ya, sepakat, tapi belum tentu anak itu yakin. Jadi, paham Bapak Ibu maksud saya? Bedanya kesepakatan. Ini contohnya. Nah, kesepakatan kelas harus berdoa, harus. Kemudian dilarang terlambat masuk, dilarang makan saat pelajaran. Ini saya bikin kemarin untuk kelas 11 TCKT. Jadi dilarang menggunakan HP, dilarang tidur, dilarang berisik, boleh kamar mandi, boleh melaksanakan ibadah, dan wajib membawa laptop. Ini kesepakatan kelas. Tidak apa-apa dong anak itu menyatakan, Pak harus berdoa. Ya. Dilarang terlambat Pak. Ya. Ini adalah contoh pendapat dari siswa Bapak Ibu. Next. Keyakinan kelas kita ganti. Dari tadi kalimat-kalimat yang bersifat belum positif kita ganti. Baik, kita bikin keyakinan kelas ya. Lupa apalagi itu keyakinan kelas seperti ini. Bertakwa Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Kami meyakini untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Yakin kan dia? Oh, sebelum pembelajaran harus berdoa dirinya, bukan kesepakatan lagi. Saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Tadi kan bilang dilarang berisik, dilarang gaduh kan gitu. Kita menjadikan keyakinan kelas itu harus saling menghormati. Siapa yang berbicara, hormati. Biasanya kan kita menerangkan materi anak-anak rajin. Tapi ketika kita izinkan anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Oh, ini saling menghormati Pak. Nah seperti itu. Jadi muncul dari diri mereka sendiri, berawal dari kesepakatan kelas. Next. Nah ini saya minta mencurahkan pendapatnya Bapak Ibu. Jadi ditulis sama anak-anak itu. Itu nanti diguntingi terus ditempel. Ini keyakinan kesepakatan kelas. Terus kemudian proses menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi ini hasil dari saya praktekkan kemarin, ternyata manjur. Ya meskipun masih ada 1-2 yang belum termotivasi dari dirinya sendiri, tapi itu minimal anak itu sudah punya keyakinan apa ketika dia masuk di kelas. Next. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kan diawali dengan kesepakatan dong. Oke, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Kita tidak usah kesepakatan kelas itu panjang lebar Bapak Ibu. Dari tadi yang saya contohkan tadi untuk kelas 11 TCKT, dari dilarang, wajib, dilarang, harus, saya rubah menjadi 3 keyakinan saja. Seperti itu. Nah, next. Nah, materi selanjutnya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah materi yang mungkin Bapak Ibu senang ya, karena ada lambang dolarnya ya. Jadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Iya. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Ya. Ya dong. Bapak perlu hidup. Butuh hidup kan? Ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima? Ya pasti dong, ya. Kemudian yang ketiga mungkin kebebasan. Ada kalanya Bapak Ibu, wah saya harus bebas dari tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah misalnya. Nah, setuju ya? Setuju. Next. Kebutuhan kesenangan sangat kan? Nah, apalagi kemarin kita sudah melakukan healing bersama keluarga. Nah, kita kan juga punya kebutuhan itu, gitu loh. Yang terakhir ada kebutuhan penguasaan. Kali ini saya butuh menguasai hal. Contoh kalau di keluarga misalnya bapak ibu sebagai contoh kecilnya ibu lah ya yang sering di sini. Saya itu butuh penguasaan masak di dapur, itu kuasa saya.
Bapak tunggu aja lah, yang penting matang, gitu loh. Oke, Bapak Ibu, betul ya? Enggak, mungkin. Oke, tapi dalam bersama pasti punya dasar penguasaan. Siapa yang dominan? Baik itu suami atau istri. Begitu juga siswa, Bapak Ibu. Begitu juga siswa. Mereka itu juga butuh penguasaan secara tidak sadar. Nanti ada contohnya. Next. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, Bapak Ibu, ini yang sering kita labeli anak yang tanda kurang pinter. Mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, karena dia tidak menguasai materi Bapak Ibu. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain ketika di lapangan bermain. Ya, dia lebih dominan ketika bermain. Misalnya contoh lah, di kelas ada yang murid kita yang kurang memahami pelajaran matematika misalnya, tapi ketika di lapangan dia jadi kapten sepak bola. Nah seperti itu, dia butuh kebutuhan untuk penguasaan dengan mencoba mengatur orang di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik, karena dia tidak mendapatkan kebutuhan. Aku iso, aku bisa kok, tapi saya nggak diberi kesempatan. Akhirnya dia melakukan sampai mereka menyakiti secara fisik. Nah, sebagai guru kita dapat melibatkan murid tersebut dalam kegiatan yang memberi peluang murid membuat pencapaian yang berarti. Ya mungkin kita makanya ada kegiatan ekstra, Bapak Ibu. Nah, itu kan biasanya anak itu kurang di pelajaran bahasa Inggris misalnya, tapi ketika di ekstra volley, oke. Kita tidak bisa menghakimi anak itu kurang itu, tapi kita harus paham bahwa anak itu butuh yang namanya penguasaan. Kita harus memenuhi penguasaannya. Next. Nah, ini pengalaman saya. Saya sebagai wali kelas 11 SKTB, di mana sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas saya. Bapak anak di kelas 11 SKT yang melaksanakan PKN. Nah, ternyata disiplin positif itu tidak hanya kita terapkan di sekolah, tapi kita bisa mengimbaskannya ke tempat PKN-nya. Itu yang harapan kita. Makanya ada yang namanya sinkronisasi kemarin, apa yang disepakati seperti itu. Nah, anak itu temennya ya, pembimbingnya itu mengeluhkan satu anak itu sering terlambat. Ya, tidur di teras klien. Ya, mungkin Bu Operator juga kenal, ya. Sering mengambil alih tugas yang diberikan di kantor. Nah, tempat mereka PKN. Apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi wali kelas? Seperti ini kondisinya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan anak tersebut melakukan hal itu? Nah, bingung kan? Anaknya ini sering terlambat, tidur di rumah klien. Perhatikan, sering mengambil alih tugas. Berarti kan anak ini tidak kurang kalau pengetahuan akademiknya, betul? Gitu. Tapi dia ada masalah, sering terlambat, tidur di teras klien bahkan. Nah, next dulu. Nah, alasan satu. Nah, ini saya panggil bersama pembimbing PKN-nya. Karena ia ngantuk dan tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini menurut alasannya dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi anak itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gitu. Dia itu tidak mau, Pak. Kalau saya jatuh itu saya tidak mau. Makanya saya tidur. Apakah anak itu salah? Ya enggak dong. Mereka punya hak untuk memenuhi kebutuhan dia. Oke, paham ya materi ini ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak. Next, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memberatkan dia. Kan saya bilang tadi, anak ini tidak salah secara akademik. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada guru pembimbingnya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memberatkan dia. Karena posisi anak ini ternyata tinggal bersama mbahnya, tidur di rumah mbahnya, meskipun rumahnya dekat. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi murid tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin karena orang pisah, tidak tinggal serumah dengan orang tua, dia kurang. Seperti itu. Ada alasannya. Next, alasan ketiga, karena dia itu merasa bosan dengan pekerjaan yang dikerjakan teman-temannya tidak belum selesai. Sore, awakmu kerja ngene gak mari-mari. Akhirnya dia berusaha menyelesaikannya.
maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, mungkin dalam sini nggak serata, karena dia sudah merasa bisa dan dia harus menguasai itu. Anaknya lambat ini. Nah, ternyata kita sebagai guru sibuk ya kalau menuruti ini, tapi inilah yang dimaksud budaya positif. Nah, oke. Sebelumnya terus. Nah, jadi dari kasus itu ternyata ada 3 alasan bahwa anak itu butuh yang namanya kekuasaan, kemudian butuh yang namanya kasih sayang, butuh yang namanya apa tadi? Bertahan hidup karena tidak mau dia didera di lapangan. Tidak salah Bapak Ibu, cuma tugas kita mengarahkan anak ini bahwa kita nanti kita tangani dengan yang namanya restitusi nanti. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Sekarang posisi kita sebagai guru sekarang. Next. Posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru, ya kita sebagai guru Bapak Ibu, pasti saya yakin ada karakter guru yang menjadi guru sebagai penghukum. Pokoknya kamu salah, datang terlambat, jangan cokok. Oke, ada ya seperti itu ya. Ya, ada ya di SMK ini. Baik. Yang pertama, guru sebagai membuat merasa bersalah. Ada. Contoh tadi pagi, saya nggak rela. Coba bayangkan, pejuang kita memerdekakan kita. Kamu nggak ikut upacara. Ada nih. Iya, ada nih. Ada kan? Seperti ini. Bahwa membuat merasa kamu gak kasihan tau kepada ada karakter yang seperti ini. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ada wes masalahmu opo tak bantu ya. Wes kamu masalah apa? Gak punya sepeda, besok saya jemput wes karena kita sekarang sebagai teman. Ada ya seperti itu. Ada juga guru sebagai pemantau. Bukan, maksudnya bukan dilihat saja Bapak Ibu. Ya, guru sebagai pemantau ini tata tertib jelas. Misalnya ada anak terlambat seperti ini. Mas, Mbak, kamu terlambat ya? Iya. Sudah tahu toh datangnya jam berapa? Sudah Pak. Nah, kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu dapat poin. Ya Pak, itu pemantau. Nah, ada ya, ada Pak G. Ada. Sekarang yang terakhir, guru sebagai manajer. Ini manajer guru ya, bukan kepala sekolah ya. Guru sebagai manajer. Nah, ada juga ya. Maksudnya manajer di sini ada dia itu bisa mengakomodasi permasalahan siswa sehingga bisa mengajak menyelesaikan masalah. Ada. Nah, ada juga. Ada kan? Nah, next coba. Nah, perhatikan di sini. Misalnya tipe penghukum. Kalau kamu tidak melakukan awas yang merasakan, saya hitung kalau nggak turun dari lantai 2. Nah, ada ya? Biasanya ini ada ya seperti itu ya. Ada ya? Ada. Oke. Kalau kamu tidak melakukan awas, ya, kalau tidak turun, nah ada. Kemudian membuat merasa bersalah. Seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, kamu tuh seharusnya melakukan itu. Ibu lelah, ibu stres. Itu kan mengakibatkan anak itu merasa terbebani dengan masalah dia. Ya, yang ketiga teman, coba lihat. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tadi banyak bocor Bu, jadi saya ajak seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu, misalnya seperti itu.
Hasilnya apa? Anak menjadi ketergantungan. Misal dia mau mengerjakan tugas, kalau tugasnya ibu A, tugasnya ibu B, C, D nggak mau, karena dia merasa diperlakukan sebagai teman oleh guru itu. Hasilnya ketergantungan. Nah, memantau yang seperti saya bilang tadi, sudah ada peraturannya, kemudian seterusnya. Oke, nah sudah dia ditampil Bapak Ibu. Nah yang bagus yang seperti apa? Yang sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Enggak harus pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Kita kan sudah sepakat toh, apa kesepakatan kita juga bisa. Oke, menguatkan pribadi hasilnya. Oh, anak itu bisa berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus bagaimana caranya? Jadi dibantu anak itu punya masalah, dibantu juga menyelesaikan masalahnya itu tipe manajer yang baik. Ya, manajer yang baik. Kan ada juga manajer yang itu masalahmu, nggak peduli. Nah, seperti itu. Tapi kalau manajer kita sebagai guru, itu masalahmu apa? Kita cari solusi bersama. Menurutmu apa sih solusinya? Itu. Ternyata di SMK 3 itu ada yang menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira bapak ibu sendirilah yang merasa, oh saya itu sekarang posisi saya sebagai penghukum misalnya, ya, yang tidak turun push up, ya ada kan? Padahal nggak tahu dia nggak turun itu mungkin sedang sakit atau apa. Sudah dihakimi saja nah itu. Seperti itu. Next, Bapak Ibu. Perhatikan video ini Bapak Ibu. Tuh, koneksinya. Nah, ini. Monggo. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah, ini terlambat datangnya 20 menit. Kalau di sekolah kita terlambat 5 menit, ya. Oke, dari ini. Ini terlambatnya sudah 20 menit. Ini posisi sebagai pembuka Bapak Ibu. Kita lihat, ada nggak teman kita yang seperti ini? Ada Bapak Ibu seperti itu? Ada nih Mbak. Bapak Ibu selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? kasih kesempatan Bapak Ibu. Alasan kamu Salah apa Bu. lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemak. Awas. Stop. Pok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kan? Sama kan? saya Iya. lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Wah, ini Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menarik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengikuti. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang merasa bersalah. Naren lagi. Dan kebetulan ini guru piketnya mungkin dulu ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nah, ini. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Maaf, ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Kalau di sini nggak jantungan dulu. Merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi teman. Bedanya tetap Naren ini kasusnya, ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Ada ya? Lambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Mungkin Pak Adit mungkin nggak kayak gini. Iya. Kamu bukannya anak pengennya paling kencang. Ada masalah koneksi Bapak Ibu ya. Ini agak nggak nyambung ya koneksinya. Oke. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan. Di skip, dilanjutkan dulu. Ini aja Bu mungkin. Nah ini sebagai contohnya. Saya putarkan filenya saja. Di sini ada filenya. Susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Nadanya ramah. Cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Biasanya Pak Andri Abdul ya? Tercipta adalah Akrab dengan murid. Ya. Pak Andri posisinya sebagai teman biasa. Ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada Nah ini dampaknya, ternyata juga ada dampaknya Bapak Ibu. pada orang tertentu. Nah, Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang. Ini yang kita sampaikan juga. Ini pemantau ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini sekarang posisi manajer Bapak Ibu yang terakhir. Nah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Ini yang termasuk keyakinan. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Cukup. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari
solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi. Oke, nah jelas Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang paling baik yang mana? Yang manajer mungkin. Ya, saya rasa sebenarnya tidak sulit, tapi apa ya namanya ya? Mau nggak mau kita harus mencoba melakukannya. Ya, jadi sebagai guru kita harus memperhatikan posisi kontrol kita. Next nah kesimpulannya, guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian guru pada posisi kontrol sebagai manajer itu dapat berbuat sesuatu bersama murid. Tadi kan dijelaskan bahwa kamu punya masalah apa mau kesiangan, terus gimana solusinya. Jadi menyalakan alarm. Jadi anak-anak itu punya masalah, kita bantu menyelesaikannya sendiri. Guru pada posisi kontrol sebagai manajer mengacu pada restitusi, yang dimana dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, seperti itu harapannya. Next, terus. Ini yang terakhir Bapak Ibu, materinya mengenai segitiga restitusi. Nah, ini penanganan masalah yang tadi. Jadi, next, segitiga restitusi. Nah, tahapnya itu dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini sudah tampak di video itu jika kita sebagai manajer. Mungkin kita secara tidak sadar sudah pernah menstabilkan identitas. Contoh ada anak ke kantin, kemudian di jam kita setelah istirahat dia nggak segera kembali. Tapi kita tanya, kamu dari mana? Dari kantin. Oh enggak Pak, iya wis nggak apa-apa, masuk. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Itu menstabilkan identitas, bahwa kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Cuma kita lupa bahwa adanya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan menstabilkan identitas. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah. Next. Nah, ini kemarin kita mencoba skenario bahwa menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi ya. Nah, itu menstabilkan identitas agar anak itu tidak emosi. Misalnya berantem di kelas, ya boleh masalahnya gimana ini? Kamu gimana kok bisa seperti itu? Dia gini. Ya, kita selaku pendidik itu kita mencoba pernah melakukannya agar stabil dulu identitasnya, tidak emosi seperti itu. Next. Nah, bisa dengan kalimat ini Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Oke, next. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak didik kita. Next. Nah, contoh, kamu kenapa melakukan itu? Gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya berantem Bapak Ibu. Dia tahapnya itu baru misalnya kalau di sini misuh misalnya. Kamu nggak sampai mukul kan? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Dia sudah salah, kita validasi. Tapi dengan ya tidak lebih dari itu. Nah, next. Keyakinan. Nah, ini kalau kita sudah punya keyakinan Bapak Ibu, itu enak mengarahkan anaknya. Coba tata tertib apa yang dilanggar, tidak seperti itu. Kita kan tahu tata tertib kita kan banyak. Tapi kalau kita bisa menjadikan itu sebagai keyakinan akan lebih baik. Next. Nah, ini sesuai seperti di video tadi Bapak Ibu. Nah, penting untuk menyampaikan, apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Nah, ini biasanya saya dengar mungkin Bu Hasim ketika ada panggilan PKL, pas dengan apakah kamu nggak sukses? Nah, ternyata Bu Hasim juga sudah melakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya kita sudah melakukan hal ini Bapak Ibu. Cuman mungkin kurang yang validasi tindakan yang salah.
kemudian kurang menstabilkan identitas. Jadi setelah kegiatan ini, mari kita coba bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal di budaya positif ini di sekolah. Next. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu kemudian yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin saya kembalikan ke moderator, monggo Bu Rosi. Oke, terima kasih Pak Zuri atas paparannya. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Sepertinya kita sering menerapkan, tapi ternyata kita tidak tahu kalau namanya dari segi teorinya itu begini. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, kami menerima 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak Zuri apabila saya memiliki siswa yang memang dia suka beralasan atau berbohong, dan itu sudah pernah kami buktikan dengan pemanggilan orang tua. Jadi dia terlalu banyak alasan. Jadi kalau kita menerapkan hal seperti itu, apakah bisa? Terus kemudian bagaimana apa yang bisa mungkin membuat siswa tersebut menjadi efek jerahnya? Terima kasih. Baik, berikutnya apa ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya mau tanya juga. Jadi kalau saya lihat dari teorinya, ini sebenarnya baik. Cuman saya melihat di sekolah kita di lapangan itu sangat banyak hal yang berbeda. Jadi seperti bagaimana siswa tadi kalau sudah punya keyakinan jalannya gampang, tapi sepertinya siswa kita masih banyak yang dasarnya saja dia tidak punya keyakinan. Dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Contoh misal saya besok masuknya dari jam 6.45, berarti paling tidak saya paling telat harus tidur jam 9. Hal sepele itu saja mereka belum bisa, masih yang harus dioprak-oprak sama orang tuanya. Nah itu bagaimana kita harus sampai ke budaya positif yang tadi, padahal dasarannya aja masih seperti itu. Seperti misalnya bagaimana menumbuhkan motivasi yang tadi harusnya intrinsik ya dari dirinya sendiri. Nah mereka ini masih kayak anak SD ya gitu. Mesti kalau sama kayak gini nanti sama dapat ini loh kayak gitu. Jadi belum bisa menjalankan apa ya? Kalau saya belajar nanti itu manfaatnya buat diri saya sendiri, untuk saya di masa depan sepertinya belum ada pikiran yang seperti itu. Ya ada yang sudah seperti itu ada, tapi sepertinya masih mungkin separuh masih belum. Nah itu bagaimana solusinya untuk bisa sampai ke budaya positif yang seperti itu. Ditanggung dulu apa langsung? Dua dulu Bu, ya enak jawabnya, nggak terburu-buru. Oke, terima kasih Bu Citra. Pertanyaan yang pertama tadi terkait anak yang suka banyak alasan. Kita kembalikan ke mengenai pembelajaran 5 kebutuhan tadi Bu Citra. Jadi anak itu sebenarnya butuh apa? Apakah butuh bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian apa lagi tadi? Kebebasan, kemudian penguasaan. Kita lihat dulu itu anak itu butuhnya apa. Nah, tugas kita itu mencari tahu itu. Setelah kita tahu, kita harus ingat bahwa itu sekolah kita itu wajib berkolaborasi dengan warga sekolah, di antaranya orang tua siswa. Nah, pertanyaannya tadi kalau kita sambungkan, Pak, bagaimana kalau orang tuanya mendukung? Oh, tidak bisa. Berarti penerapan budaya positif ini harus kita sosialisasikan ke wali siswanya juga. Jadi harapannya budaya positif ini tidak hanya di sekolah, tapi bisa dibawa ke
lingkungan murid. Ingat, tujuan kita adalah pendidikan berorientasi ke murid, bukan citra sekolah yang baik. Ya, bukan citra sekolah yang baik. Artinya kita kenali dulu siswa itu sepenuhnya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah kenal anaknya, kita bisa sebagai manajer, kita latih anak itu mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Pak, apakah kita juga bisa mengajak orang tua berkolaborasi? Ya. Dan bahkan itu wajib, hukumnya wajib. Kalau di pendidikan kita di kurikulum merdeka itu wajib melibatkan orang tua. Karena lingkungan belajar di kurikulum merdeka ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di semua lingkungan siswa itu, sehingga siswa itu merubah perilakunya. Itu Bu Citra. Jadi harus ada kolaborasi dengan orang tua. Gimana? Baik, kalau tidak ada orang tua, nah sekarang pertanyaannya, ya mungkin orang tuanya kerja di luar kota atau mungkin ada kesibukan lain. Jadi kita kembalikan, karena di awal tadi kita sudah lihat bahwa disiplin positif, budaya positif ini tidak, kalau tidak bisa kita munculkan dari dirinya, perlu adanya motivasi dari luar. Ya, kamu kenapa kok seperti ini? Cobalah, ayo kita rubah. Emang tugas kita itu menuntun Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus ini tidak bisa. Karena itu sudah tidak sesuai dengan filosofi pendidikan kita. Gitu Bu Citra, kalau menurut saya. Berarti harus ada pendekatan. Kita cari dulu kebutuhannya, kemudian sehingga kita bisa tahu penerapan segitiga restitusi itu. Kalau sudah ada segitiga restitusi, maka kita harus pantau. Ingat, kita di sekolah itu punya yang namanya wali kelas dan guru BK. Kalau itu sudah berkolaborasi, insya Allah ada jalan keluarnya. Seperti itu. Oke, ada lagi Bu Citra? Cukup? Oke. Pertanyaan kedua tadi dari Bu Rosi. Tadi gimana Bu Rosi? Bagaimana kalau siswa belum mampu? Kalau belum mampu, tugas kita. Ya, karena seperti kita tahu bahwa peserta didik kita itu sudah kalau di penguasaan materi sudah fase F, kalau fase 11 ya, minimal fase E lah. Sebenarnya itu sudah kita bisa mulai bimbing itu, tinggal kita kenali anak itu. Pasti saya yakin yang bermasalah ini tidak satu kelas nih. Kalau satu kelas berarti kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Apalagi ini sudah masih satu, jadi emang tugas kita menggali motivasi dari dirinya sendiri. Kalau tidak bisa dari kita, mungkin bisa kita berikan ke wali kelas. Loh Pak, wali kelasnya saya. Kalau wali kelas nggak ngatasi, ada pendampingan dari guru BK. KBK nggak ngatasi, ada kepentingan sekolah di kesiswaan. Kita kembalikan ke kesepakatan atau peraturan yang sudah disepakati Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kesepakatan sekolah ini emang perlu kita perbarui. Harus melihat kondisi dan kekuatan sekolah kita, seperti itu. Ada lagi Bu Rosi? Ada lagi Bapak Ibu? Sesi diskusi ini sesi kedua. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak kondisi anak kita itu banyak dia merasa sudah dewasa tetapi sikapnya masih seperti anak. Makanya ada yang rokokan, pacaran dan lain sebagainya itu. Nah masalahnya pada kita adalah semua kesalahan siswa itu selalu nomor satu yang disalahkan adalah gurunya. Karena satu mungkin kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kalau si anak sering dimarahi di rumah, maka dia adalah anak yang tidak pernah dipercaya oleh keluarganya dan itu pasti akan membawa dampak di sekolah. Seorang guru itu dituntut harus bisa membedakan kebutuhan siswa. Si A harus pengajaran A, si B dengan ini, si C dengan pengajaran ini. Tapi karena murid kita yang terlalu banyak, bagaimanakah cara menyikapi itu? Sehingga pengajaran di kelas dengan latar belakang anak dan kemampuan anak ini bisa korelasi itu Pak.
caranya seperti apa, karena saking banyaknya siswa yang kita ampun di kelas. Mungkin idealnya yang Bapak sampaikan ini adalah di kelas yang jumlah siswanya nggak terlalu banyak, mungkin itu ideal. Tapi bagaimana cara menerapkannya untuk kelas kita yang isinya terlalu banyak itu, dan baru kelasnya memang juga kurang kondusif karena sangat mepet-mepet sekali. Nah itu, saya kira pertanyaan itu. Terima kasih Bu Fajar. Mungkin saya langsung jawab dulu. Budaya positif ini bisa dijalankan kalau ada sinergi dari sekolah, siswa, guru, dan orang tua. Kalau sekolah, mohon maaf tadi bilang seperti yang sesuai kondisi kelas kita seperti itu, bahwa anak itu mungkin gaya belajarnya seperti ini. Ada masalah A, yang B seperti ini, yang C seperti ini, yang D seperti ini. Bagaimana kita mengakomodasi kalau jumlahnya banyak gitu mungkin. Sebenarnya Bapak Ibu itu bisa menerapkannya itu secara kolektif berupa asesmen. Kita pahami dulu. Nah, setelah data kita peroleh Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi. Seperti yang saya bilang tadi, bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Misalnya kalau bermasalah di pelajaran Baca, belum tentu kan anak itu bermasalah di pelajarannya Pak Andriadi. Nah, jadi mungkin bisa juga menjadi refleksi kita bahwa oh ternyata cara mengajar saya itu kurang, anak itu butuh penguasaan yang seperti ditanyakan tadi. Oh anak ini nggak menguasai ini. Bagaimana caranya saya mengajari anak itu? Berarti saya harus bertanya kepada Pak Andriadi. Nah, pertanyaannya kalau jumlahnya banyak apakah bisa? Bisa. Cuma masalahnya di sini pasti memakan waktu, iya. Tenaga, iya juga. Nah, sekarang bagaimana efektifnya? Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan. Ingat, ini kita terapkannya kalau kita ngomongnya secara individu. Jadi kita mungkin yang langkah pertama kita bikin jadwal Bu. Oh anak ini yang emang perlu perhatian kita jadwalkan. Karena kita tidak boleh menghakimi atau melakukan restitusi ini dengan teman-temannya. Takutnya anak itu malah merasa dihakimi, padahal kita nggak niat menghakimi dia. Padahal, kamu dulu aku perlu nggak? Kita cari tempat yang nyaman. Bahkan budaya positif di sini, bagaimana lingkungan belajar itu dituntut untuk nyaman dan aman bagi siswa. Intinya harus ada satu kolaborasi. Kemudian kita harus membagi waktu kita. Kalau ini jumlahnya banyak, kalau jumlahnya sedikit, saya yakin bisa kita segera tangani. Tapi kalau jumlahnya banyak, lebih baik kita lakukan di awal. Kita bikin keyakinannya dulu yang matang, agar anak itu tidak melenceng dari keyakinannya sendiri. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman yang lain ada yang menambahkan, dari guru BK mungkin. Oke, monggo, Bu Nurul. Sudah, oke. Bu Nini, ada tambahan? Enggak ada. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya budaya positif ini bukan hal yang sulit kalau satu ada sinergi. Kepala sekolah mendukung, kemudian tidak menutup kemungkinan sarana prasarana juga mendukung. Urusannya apa? Karena sarana prasarana ini agar anak itu nyaman. Kalau kondisi tidak nyaman, saya yakin yang tadinya tidak ada masalah pasti ada masalah. Terkait itu merasa kebutuhan mungkin pernah hidup, contoh ya. Saya itu pernah di kelas itu, anak itu telah masuk kelas karena dia beli makannya antri. Nah ini kan sebenarnya harus ada tindakan dari sekolah, mungkin menambah kantin atau apa itu terserah. Yang penting itu yang memutuskan sekolah. Kalau itu sudah diputuskan kok anak itu tetap terlambat masuknya, itu tugas kita mengetahui kenapa sebabnya. Seperti itu. Yang jelas sebab satu sudah terselesaikan. Kalau ini sudah tidak terselesaikan, kita tidak bisa menyelesaikan tugas yang lainnya. Demikian Bu, jadi menurut saya seperti itu. Oke, cukup Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Rosi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga materi hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi kita, sehingga dalam proses pembelajaran di dalam kelas kita juga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa bersama. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.